Kita lanjutkan tentang bait idgham ini ya. Kalau di Al-Jazari cukup singkat. Idghamnya untuk lam dan ro tanpa gunah bigunatin lazim bi walami firro wadgim filami warro la bigunatin lazim tanpa gunah wa adgiman dan idghamkan bigunatin dengan menggunakan gunah fi yuminu pada kata yuminu. Nah, sedangkan di tufah kita akan melihat bahwa wasani idghamun bisitatin atat dan yang kedua adalah idgham. Tadi yang pertama idhar sudah dijelaskan. Fiyarmuluna pada huruf yarmuluna ya ro mim lam waunun indahum qad sabatat ya untuk huruf-huruf berikut. Lakinnaha kan tetapi kismanin kismun yudghama ada dua idgham. Fihi yaitu idgham bigunatin biyanmu ulima yaitu dengan huruf yanmu ya nun mim waw sama ya ulima ketahuilah ila kecuali idza kana bikil matin fala kecuali huruf itu berada dalam satu kalimat ya ini yang disebut idhar mutlak ya kan tudghim maka fala maka jangan nah jangannya di sini tudghim jangan diidghamkan kadunya seperti kata dunya terus kata sinwa itu jangan salah wasani idghamun ini kurangnya bighairi gunah yang kedua adalah idgham tanpa gunah dalam filam dalam lam dan ro summa kariron nah, ya nah seperti itu untuk nun di hukum idgham tadi idhar sudah idgham sudah idghamnya jadi berarti dengan gunah dan tanpa gunah yang dengan gunah itu adalah yanmu ya nun mim waw itu disertai gunnah sedangkan yang ini yang selain gunnah itu yaitu huruf nun dan min dilebur seluruhnya tanpa gunnah itu lam dan ro tadi ya contoh mirrohikin jadi min rohikin langsung masuk semua mirrohikin nunnya hilang karena idgham bila guna mirrohikin nggak ada dengung nggak ada guna ya mirrohikin itu ini yang guna idgham kamil idgham nakis idgham kamil itu dengan guna tanpa guna kalau idgham nakis semuanya dengan guna tadi penjelasan sebelumnya ini idgham kamil minal jinnati nun ketemu nun minal jinnati langsung masuk nun kedua disertai gunnah minal jinnati ya. Jadi dengungkan di sini kemudian tahan dua harakat. Cara ngeceknya apakah sudah ke haisum atau belum? Tutup hidungnya. Minal jinnati, minal jinnati. Nggak ada suaranya kalau di hidung. Kalau nggak di hidung minal jinnati, nggak di hidung. Kalau dia yakin sudah di hidung gunah karena ini idgham kamil disertai gunah. Jadi kalau ditutup benar-benar dia berhenti. Minal jin mati enggak bisa minal jin mati ya itu cara ngecek mungkin ada beberapa yang belum bisa sampai ke hidung ya udah latihan ya seperti itu kemudian idgham nakis itu idghamnya enggak sepenuhnya masuk ke hidung jadi masih ada sebagian yang enggak ya tapi disertai guna iya jaza'au jaza'au wifaqo jadi jaza'au ada kan di sini suaranya berubah jaza'au au berubah ya kalau nggak berubah berarti nggak masuk ke guna jaza'au jaza'au sama kan itu nggak digunain sama kayak ditasjidin tapi nggak guna nanti ya huruf biasa ada waw tasjid maka dia tanpa guna jaza'u wifa kau berubah itu cara ngeceknya oke gampang kan gampang banget ya nanti cari yang ya nah ini pengecualian yang tadi bila bikil matin kecuali dalam satu kalimat inwanun sinwanun dunia bunyanun ya kan ila bikil matin fala tatudgim maka jangan diidghamkan kadunya summa sinwa
gitu ya, bait tufah. Betul. Oke, gampang sekali. Nah, kemudian ada nun yang idhar, tapi dia tidak dalam satu kalimat, yaitu dalam surat Yasin. Kalau kita mau wasol, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini nun dibaca idhar untuk riwayat Hafs dari Asim. Ya, jangan dibaca idgham. Yasin, Yasiwal, jangan. Nah, juga di nun, surat nun. Nun wal kolami. Jangan nun wal, jangan. Ya, di surat nun dan di surat ya. Seperti itu untuk contoh idgham. Di sini ada contoh-contoh. Nanti kita contohnya di praktek saja ya. Ini materi untuk penjelasan teori. Nah, kemudian fantasin, Anda bisa lihat fantasinnya ya. Rumus idgham biguna selalu ditahan, melibatkan rongga hidung. Rumus ikhlas selalu ditahan, berubah jadi bibir tidak rapat. Nah, ini nanti teruskan di sekarang tanda-tanda idgham dan tanda-tanda idhar. Untuk mushaf Indonesia itu tidak ada tanda khusus. Ini ya, ini sama aja. Mau idgham, mau idhar, ini kan harusnya idgham, ya kan? Idgham biguna, ini idgham biguna. Ya, ini idgham biguna. Nah, ini idgham biguna. Mana? Ini idhar. Idhar. Ini idgham bilaguna. Tandanya semua sama untuk mushaf Indonesia. Sedangkan untuk mushaf Madinah, ini kita lihat mushaf Madinah. Untuk idgham, maka dia idgham bigunnah ya, bukan idgham kamil. Untuk idgham ini tanda tanwinnya tidak sejajar. Ya, di sini dilihat. Ini tanda tanwinnya tidak sejajar. Oke, kita lihat untuk idhar nih, idhar. Tanda tanwinnya sejajar. Yauman abusan. Nah, sannya ini idgham. Ini ikhfa ya, ikhfa. Belum kita bahas ikhfa. Oke. Ini lihat idgham bilaguna, nunnya nggak ada sukunnya. Mir rabbihim, karena langsung dimasukkan. Mir rabbihim. Lihat, itu bedanya ya. Ini min fid, ini ikhfa, ikhfa. Ya, ini idgham. Fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, kalau ada tanda ini kita udah tahu bahwa ini idgham bigunnah atau ini ikhfa atau ini pokoknya tidak idhar. Kalau idhar itu tandanya jelas. Nah, kalau bukan mushaf Madinah tanda-tandanya sudah ketahuan ya, dia idhar, idgham atau ikhfa. Kalau idgham bilaguna, idgham kamil, maka huruf sebelumnya itu ada tasjidnya. Tapi kalau idgham nakis tidak seluruhnya masuk, maka tidak ada tasjid. Itu di mushaf Madinah ya. Sebelumnya kita pelajari mushaf. Nah, sekarang iklab. Iklab ini sederhana, sama dengan idgham atau ikhfa, sama dengan ikhfa sebenarnya. Jadi dia masuk sedikit, masuk tapi ditukar huruf nunnya jadi mim. Wa qalbu indal ba'i bi gunnatin kada, dan tukarlah huruf kalau bertemu dengan ba dengan digunakan. Nah, kalau yang tufah wa thalitsul iklabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Maka yang ketiga adalah iklab. Hukum yang ketiga iklab kalau nun bertemu ba. Diganti dengan mim, dengan digunakan ma'al ikhfa, dengan samar seperti ikhfa. Ya, ini ada dua versi furjah, jadi ada terbuka dikit bibirnya, ada juga yang tertutup, nggak apa-apa. Itu jadi mau pilih furjah, mau pilih enggak, itu enggak. Itu contoh ikhfa ya. Mim min ba'di jadi mim ba'di ambihum. Nah, itulah kita sampai iklab. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk segmen ini sekian dulu.